Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council atau IBC, Arsyad Rashid buka suara terkait pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Arsyad tadi ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025 menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah bukan sekedar penghematan, tetapi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, kata dia, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah membuka kesempatan bagi dunia usaha atau sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi peluang juga buat peluang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah membuka peluang untuk investasi oleh swasta untuk masuk ikutan. Ya kan, yang tadinya misalnya dana untuk infrastruktur. Kenapa nggak sekarang? Kenapa nggak swasta yang keluarin uangnya untuk itu? Gitu. Jadi ini adalah buat saya sih malah menarik gitu. Jadi jangan lihat hanya dari situ. Yang dilakukan oleh beliau itu bukan hanya efisiensi loh. Yang beliau lakukan adalah efisiensi dan effectiveness. Nah, effectiveness adalah yang mana nggak efisien diambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif gitu. Contohnya. Terus misalnya contoh, bukan saya mengatakan makan nutrisi gratis misalnya. Itu dampaknya besar loh. Karena apa? Beliau mengeluarkan itu untuk beberapa hal. Satu, mencapai kesehatan. Kedua, pendidikan. Dan memanage mengenai bonus demografi kita. Tapi dari situ membangun juga nantinya. Untuk apa? Industri pangan kah? Tapi pangan itu perlu logistiknya. Perlu juga nanti segala macam di dalam ekosistem itu. Bisa yang besar sampai yang kecil. Nah, jadi menurut saya kita harus melihat dari sisi itu, jangan melihat negatif. Ternyata tadi bukan efisiensi saja loh, efisiensi dan effectiveness. Ya. Kalau dari swasta sendiri Pak, sektor mana yang paling potensial sejauh ini? Kenapa? Dari swasta, sektor mana yang paling potensial sejauh ini? Kalau saya ngeliatnya banyak, semua tadi kalau semuanya itu bicara, kalau bicara contoh, infrastruktur menarik kok. Ya kan, kapan lagi itu nggak pernah dibuka, sekarang dibuka untuk kita melakukan investasi di situ. Sudah itu bicara mengenai industri pangan misalnya, di situ juga suatu peluang besar. Energi juga begitu. Terus juga selain itu hilirisasi yang namanya kita bicara industrialisasi, manufacturing itu juga karena begitu create value added. Kalau value added created itu kan berarti untuk pengusaha juga positif gitu. Nah, jadi hal-hal ini industri-industri ini selain tadi yang enabler seperti digitalisasi yang perlu ada, tapi dan juga misalnya infrastruktur dan juga pendidikan.